Perkenalkan, nama saya Rosaria Vanessa dengan NIM 721141904. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menggunakan teknologi informasi perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama, perdagangan elektronik yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Selanjutnya, e-commerce di luar batas perusahaan. E-commerce di luar batas perusahaan ada dua, yaitu bisnis ke konsumen atau business to consumer atau biasa disebut juga B2C, yang kedua bisnis ke bisnis atau business to business atau yang biasa disebut juga B2B. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. 3 manfaat utama. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selanjutnya, kendala-kendala e-commerce. 3 kendala utama yang sering dialami perusahaan. Yang pertama, biaya yang tinggi. Kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, perangkat lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya, ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Selanjutnya, mesin pencari. Suatu mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan suatu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Seperti Google dan ArcGIS adalah sebagian kecil situs-situs mesin pencari dan portal populer yang tersedia bagi pengguna untuk mencari informasi yang diakses melalui web. Selanjutnya, manfaat iOS. Yang pertama, efisiensi komparatif dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi internal, yang kedua efisiensi interorganisasional. Yang kedua, kekuatan penawaran. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar. Yang pertama, fitur-fitur produk yang unik. Kedua, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya ada EDI, extranet. Ketiga, sekutu-sekutu bisnis proaktif dan rekreatif. Yang selanjutnya, pengaruh penerapan. 2 pengaruh bersifat internal dan 2 pengaruh bersifat lingkungan. Yang pertama, tekanan kompetitif. Yang kedua, penggunaan kekuasaan. Ketiga, kebutuhan internal. Yang keempat, dukungan manajemen puncak. Selanjutnya, manfaat-manfaat tidak langsung iOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan. Yang kedua, menurunkan biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, meningkatkannya kemampuan untuk bersaing. Kelima, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Yang keenam, memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya, strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama, produk-produk digital. Kedua, produk-produk fisik. Yang ketiga, penjualan maya versus campuran. Yang keempat, pemerintah elektronik. Langkah e-commerce. Pertama, perdagangan bergerak atau mobile e-commerce atau m-commerce adalah penggunaan sistem seluler dan sistem digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan kecepatannya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Selanjutnya, menggunakan internet. E-commerce tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang ada menghubungkan pelanggan ke organisasi. Selanjutnya, World Wide Web adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. Selanjutnya, cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace berarti dunia internet dan worldwide. Istilah superhighway informasi dipergunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya pada masyarakat. Selanjutnya, standar internet. 2 organisasi telah mengambil peran kepemimpinan dalam menciptakan standar-standar internet dan web. Masyarakat internet dibentuk pada tahun 1992 untuk mempromosikan penggunaan internet secara komersial dan telah mendelegasikan tanggung jawab mengenai standar-standar internet kepada Internet E-Learning Task Force atau ITF. Aplikasi bisnis internet. Internet dapat digunakan untuk setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalam perusahaan maupun
dengan lingkungan. Semua area perusahaan dapat menggunakan internet, tetapi satu area yang penting adalah manajemen rantai pasokan. E-commerce dan rantai pasokan rumah sakit. Rumah sakit telah melakukan sebagian besar pembelian mereka secara online. Manfaat ekonomis dari pembelian online sebagai pengganti dari pembelian manual. Rumah sakit dapat menggunakan satu protokol standar seperti internet untuk menggunakan EDI yang membutuhkan sambungan yang terpisah di antara setiap vendor dan rumah sakit. Aplikasi retail. Aplikasi bisnis web yang paling dikenal masyarakat umum adalah retail. Sebagian besar rantai retail telah hadir di web. Banyak peritel membuat homepage mereka yang dapat secara langsung diakses melalui web. Sasaran keberhasilan penggunaan internet. Di sini ada 10, tapi saya menyebutkan hanya 5. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Keempat, sering diperbarui. 5, melihat di luar dari pelanggan. Selanjutnya, dampak internet pada bisnis di masa mendatang. E-commerce B2B nampaknya tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat bisnis kompetitif. Sekian penjelasan saya mengenai bab ini. Terima kasih.